Dan yang kedua, meloloskan anaknya Kaisang sebagai cagup atau cawagup itu dibikin berantakan oleh Mahkamah Konstitusi ya. Kita bahas dulu yang pertama ya, putusan nomor 60 yang memungkinkan ini keputusannya itu meloloskan Anies menjadi calon gubernur Jakarta dan PDIP. Tapi jadi tidaknya Anies itu ya tergantung pada PDIP. Memang pada akhirnya selalu ada hal yang tidak terduga, karena itu politik harus dirumuskan sebagai bukan the art of the possible, tapi the art of attacking the impossible. Artinya sesuatu yang tidak mungkin seringkali disediakan justru oleh momentum, dan kita melihat momentum itu sebagai game changer. Nah, itu sebetulnya yang menerangkan mengapa yang dipersiapkan oleh Presiden Jokowi yang kadang-kala dianggap sebagai udah maksimal, sempurna, ternyata bisa juga dilobangi secara sedikit, lalu lubang itu meluas. Dan dari situ masuk pintu tadi, the impossibility berubah menjadi possibility. Itu yang mungkin kita pelajari dari politik. Di hari-hari ini akan ada game changer, yaitu PDIP tentu bisa mencari calon dia sendiri di Jakarta, karena kalau dia sendiri sebelumnya tidak cukup dengan keputusan MK, maka dimungkinkan karena PDIP pasti melewati 7,5%. Jadi kelihatannya poin yang diucapkan oleh Mahkamah Konstitusi memberi peluang pada PDIP untuk membawa calonnya sendiri, itu mau Anies mau siapa, yang penting ada perubahan di dalam cara kita melihat politik. Jadi MK akhirnya mulai berpikir bahwa ini era ketika semua orang merasa ada yang nggak masuk akal dengan kebijakan Jokowi, ada yang masuk akal dengan akal-akalan Kim Plus itu, dan terbuka peluang untuk memulai era baru. Jadi kita nggak perlu berterima kasih pada MK, karena itu memang fungsi MK untuk menilai apakah politik Indonesia itu masuk akal apa udah ngaco tuh. Jadi MK memulihkan kembali akal sehatnya. Nah, orang yang akal sehatnya pulih, yaitu artinya dia hendak melihat masa depan dengan cara yang lebih lurus, bukan MK yang sebelumnya yang bengkok-bengkok karena disuruh membengkok oleh kekuasaan kan. Jadi poin kita atau poin saya selalu adalah melihat Jakarta atau menganalisis dengan perspektif apa yang sebetulnya sedang dipersiapkan oleh akal sehat yang selama ini terbelenggu dan sekarang dia meledak mencuat menjadi posisi pemenang di dalam pertandingan politik. Itu juga yang harus dipastikan bahwa kalau Jokowi mau bikin pesawat terbang itu jangan sayap yang sudah fix, yang nggak bisa lagi bergerak, tuh pakai sayap yang fleksibel sehingga dia bisa bermanuver di udara atau di landasan politik. Nah, sekarang Jokowi yang terdesak tuh karena keputusan MK itu meledek dia tuh bahwa yang dia persiapkan bisa dibatalkan sebetulnya oleh rasionalitas publik yang diucapkan dengan sangat bagus oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, sekarang kita bicara soal masa depannya Kaisang nih, bagian dari dinasti Pak Jokowi ini, karena yang sangat menarik ini kan sebelumnya sudah ada putusan dari Mahkamah Agung dan itu juga sudah dibuat PKPU-nya, peraturan dari Komisi Pemilihan Umum, bahwa syarat usia 30 tahun itu bukan pada saat penetapan ketika calon mendaftar itu, tapi pada saat pelantikan. Nah, tapi ini pun juga dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Demikian juga Kaisang dalam putusan berikutnya yang memastikan bahwa usia itu tidak boleh melebihi apa yang sudah diatur. Jadi kalau belum 30 ya udah nggak perlu basa-basi ikut keputusan KPU atau masih memperhatikan keputusan Mahkamah Agung. Jadi prinsipnya sebagai the guardian of the Constitution, MK itu membaca sejarah politik demokrasi, mengetahui asal-usul dari sebuah pasal yang jadi pedoman untuk pencalonan. Dengan kata lain, the original content, bahkan the original intention dari pembuat undang-undang itu dibaca kembali oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi tafsirnya jelas bahwa Kaisang tidak boleh masuk dalam gelanggang dan Anies harus dimungkinkan masuk dalam gelanggang. Jadi keputusan MK itu bukan untuk meloloskan Anies dan membatalkan Kaisang, tapi mengembalikan akal sehat itu di dalam politik. Itu aja dasarnya tuh. Jadi nggak usah ada semacam upaya untuk memeriksa apakah MK diarahkan oleh oposisi, apakah MK itu dibujuk oleh Amerika, apakah MK itu punya maksud-maksud untuk memburukkan Jokowi. Bukan. MK itu balik pada prinsip dasarnya, the guardian of the Constitution, the value of the Constitution dibuat kembali bercahaya oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, ini kita perlu ingatkan bahwa
selalu di ujung otoriterisme ada aja cahaya kecil muncul dari lembaga-lembaga yang sedang dikendalikan oleh sang otoriter. Jadi Pak Jokowi udah kita tegur dari dulu bahwa bangsa ini tidak mungkin Anda sebagai presiden membohongi satu orang sepanjang masa. Tidak mungkin Anda Anda bisa membohongi satu orang sepanjang masa. Anda bisa membohongi semua orang di satu masa, tapi Anda tidak bisa membohongi semua orang di sepanjang masa. Itu dasar kenapa kita selalu optimis dan bergembira kalau lagi bikin analisa tentang Pak Jokowi. Pada dia akan termakan sendiri oleh ketidakmampuan dia membaca sejarah. Itu soalnya. Dan bagi mereka yang hari-hari ini tersudut karena nggak dapat partai atau belum dapat koalisi, bergembiralah karena Anda dipulihkan hak Anda untuk memulai manuver baru. Masih ada 5-6 hari untuk melakukan itu, dan saya kira memang momentum itu diingat oleh MK bahwa di dalam 5-6 hari ini demokrasi mesti dipulihkan. Jadi akal sehat publik akhirnya menang, itu dasarnya tuh. Seluruh lembaga survei akhirnya jadi mainan politik aja, nggak ada poin bagi mereka untuk menyebutkan ini elektabilitasnya tinggi, ini rendah, karena orang yang elektabilitas tinggi pun nggak bisa dapat partai kok. Jadi kelihatannya itu maksud dan tujuan baik dari keputusan Mahkamah Konstitusi. Nah, ini penting nih yang pasti ditunggu-tunggu, prediksi Anda, Bung Rocky. Putusan Mahkamah Konstitusi ini kan bisa memberantakan koalisi Kim Plus gitu ya, yang terjadi di berbagai daerah. Jakarta kita tidak tahu ya, tapi di daerah-daerah yang sekarang belum deklarasi mungkin juga berubah formasinya ini. Oke, kalau kita balik kepada semacam tukar tambah, pasti ada tukar tambah lagi itu. Dan kita bisa bayangkan apa yang akan ditukar tambahkan oleh Jokowi pada partai-partai Kim Plus ini kan. Kim Plus juga akhirnya berantakan, mereka masih susun sendiri, dan mungkin juga banyak cagup, calon bupati atau calon wali kota yang udah nyetor ke partai-partai, mereka mau tarik lagi dananya kan. Karena sebetulnya ini adalah start baru, garis start baru tuh. Setoran-setoran ya batalin aja kan, karena setoran kan didasarkan pada keputusan sebelumnya bahwa mesti ada koalisi, dan MK membatalkan itu. Jadi MK membuyarkan money politik sebetulnya tuh. Itu intinya yang selalu kita katakan bahwa kemampuan menganalisis itu bisa mendahului headline yang sengaja direkayasa oleh istana. Bahwa seolah-olah si ini yang udah pasti menang, ini nggak boleh menang, karena itu ada kotak kosong, ada calon independen. Semua itu halal aja dalam permainan politik, tetapi dia tidak halal kalau tidak dituntun oleh akal yang sehat. Gitu. Kan kita duga dari awal di FNN bahwa akan ada momentum lain tuh yang saya sebutkan, mungkin dalam 1 minggu ini akan ada momentum untuk memporak-porandakan desain kekuasaan, dan terjadi juga akhirnya tuh. Jadi bukan kita meramal, tapi kita mencoba menganalisis, membaca bagaimana mentalitas hakim-hakim itu di satu waktu kalau dia tidak pulihkan akal sehat demokrasi kita. Jadi hanya itu keterangannya kenapa sering dianggap bahwa di FNN ada pembisik yang mengetahui seluk-beluk pembuatan kebijakan, ada pembisik yang kasih informasi A1 pada Hersubeno atau pada Rocky Gerung. Bukan, kita hanya memanfaatkan kemampuan analisis berdasarkan ritme politik Jakarta, intuisi kita tentang watak politik Pak Jokowi, dan pengetahuan kita tentang sejarah demokrasi dalam perbandingan dengan negara-negara lain. Jadi selalu intinya akan ada politik yang tidak didalilkan melalui keputusan-keputusan formil. Yang informal itu justru yang sering kali masuk sebagai variabel baru. Nah, variabel baru itu diucapkan tadi oleh Mahkamah Konstitusi, dan variabel baru itu juga menjadi ide untuk memperbaharui keputusan-keputusan politik, termasuk keputusan Golkar, keputusan partai-partai besar di dalam menyusun strategi pemenangan di masing-masing wilayah pilkada. Jadi ada kesempatan baru bagi calon-calon untuk memulai lagi menyusun kembali strategi. Ini saya kira ya Bung Rocky ya bisa bikin kocok ulang ini di dalam koalisi ya. Karena seperti PKS misalnya di Jakarta ya pasti nyesel banget nih, karena di pemilu legislatif kemarin kan mereka memperoleh 16,7% ya di Jakarta ini, dan total kursinya itu 18 kursi, tinggal kurang 4 kursi. Ya kalau sekarang lebih-lebih ini, PDIP saja yang cuma 15 kursi bisa, ya pasti PKS yang juga bisa karena PKS lebih tinggi dari PDIP gitu. Tapi kan sekarang dia sudah akan bergabung di Kim Plus, dan konsekuensinya itu dia banyak dihujat dan ditinggalkan oleh para pendukungnya. Betul, Saudara Hersu, bahwa permainan akhirnya di reshuffle tuh. Jadi bukan kabinet aja yang di reshuffle, tapi permainan politik
keseluruhan itu di reshuffle, artinya dikocok ulang itu, diperlihatkan mana sebetulnya yang kocokannya kacau, mana yang dipaksa, mana yang sebetulnya jujur. Jadi pengkocokan ulang ini dimaksudkan untuk meluruskan garis-garis politik yang dibengkokkan oleh Jokowi melalui aktivitas Kim Plus. Kita hanya bisa mengucapkan itu sambil memulai mendorong kembali politik yang transparan. Ini lagi liburan dan mahasiswa belum turun juga ke jalan. Orang bertanya kapan mesti turun ke jalan. Percaya pada saya bahwa suatu waktu mereka akan turun lagi, karena mereka juga bagian dari energi politik. Anak-anak muda ini, mahasiswa, BEM segala macam, tetap melakukan konsolidasi di tengah-tengah liburan mereka mengamati politik dari dekat. Jadi politik mahasiswa pasti akan turun, politik buruh pasti akan turun. Kenapa? Momentumnya terbuka lagi. Jadi tidak ada yang bekus dalam politik. Politik selalu ada dalam kondisi in the making. Politik selalu ada dalam kondisi oscillating, bergetar. Nah, kita tunggu kapan momentum itu disempurnakan lagi oleh sejarah. Dan penyempurnaan sejarah itu bisa berakibat panjang. Misalnya PDIP sudah mulai membaca bahwa pulih sudah akal sehat bangsa ini, maka PDIP mungkin sudah mulai membuat inisiatif untuk meneruskan hak angket. Demikian juga Golkar punya kesempatan. Kenapa? Karena suasana politik sudah berubah. Jadi tidak mungkin ada pengendalian hegemonik dari Presiden Jokowi lagi. Jadi itu poin saya. Saya membaca di media sosial, ya, ini heboh sekali nih Bung Roky. Pasti ini di internal partai non Kim itu yang bergabung dengan Kim ini pasti mulai saling menyalahkan itu. Lu sih misalnya begitu ya. Ya, kita bisa bayangkan bahwa partai-partai sekarang itu, terutama Kim itu mulai mencari-cari di dalam bak media itu mana lalatnya sebetulnya, kan karena udah lapar mau makan, tiba-tiba ada yang kasih tahu itu ada lalat di bakmimu. Jadi terjadi kepanikan di situ tuh. Demikian juga di partai-partai kecil justru bergembira tuh. Dan sekali lagi kita rumuskan aja bahwa putusan Mahkamah Konstitusi adalah teguran pada cawek-caweknya Jokowi. Teguran itu mungkin sangat sublim dan datang terlambat, tapi nggak ada yang terlambat kalau kita ingin